you today? Good, I'm fine, thank you. Meet again with Bunda Andriana in Sentra Bahan Alam. Berjumpa lagi dengan Bunda Andriana di Sentra Bahan Alam. Are you happy today? Alright? Okay, I'm happy too. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di Sentra Bahan Alam dengan tema yang masih sama dengan minggu yang lalu. Masih ingat tema minggu yang lalu apa ya? Iya, pinter. Tema minggu kita yang lalu tema binatang. Nah, hari ini, minggu ini kita juga masih belajar tentang binatang ya. Tema kita yaitu tentang binatang. Nah, kalau minggu yang lalu binatang apa ya? Minggu yang lalu kita belajar binatang di pinter, binatang di air ya. Teman-teman sudah mengerti tentang binatang di air apa saja? Iya, hebat ya, kemarin sudah bisa sebutkan macam-macam binatang di air. Nah, minggu ini di Sentra Bahan Alam kita akan belajar dengan subtema binatang di udara ya. Namun sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu ya. Oke teman-teman, sudah siap untuk berdoa? Sudah ya? Oke, mari kita berdoa sebelum belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sumber pengetahuan, bantulah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, teman-teman, kali ini di Sentra Bahan Alam kita akan belajar dengan tema binatang dan subtemanya yaitu binatang di udara. Nah, teman-teman, siapa yang tahu binatang di udara itu apa saja? Binatang yang suka terbang-terbang di udara itu kira-kira apa saja? Iya, pinter, kupu-kupu, ada nyamuk, ada lalat ya. Apalagi ya? Iya, ada capung dan masih banyak lagi. Nah, khusus di Sentra Bahan Alam, minggu ini kita akan belajar tentang lebah. Nah, teman-teman sudah pernah lihat lebah? Sudah ya? Tidak, lebah itu yang suka terbang-terbang, punya bunyi gitu ya suaranya. Nah, biasanya lebah itu punya tempat hidupnya yang disebut dengan apa ya? Sarang. Ya, ada sarang lebah. Biasanya dia suka membuat sarang lebah sendiri di atas pohon. Bentuknya biasanya bulat, lonjong gitu ya. Itu. Nah, lebah itu ada fungsinya enggak ya? Iya, pinter, ada. Lebah bisa membuat madu. Tapi juga lebah juga berbahaya, teman-teman, hati-hati kalau ketemu dengan binatang lebah ya. Binatang lebah itu berbahaya, bisa dia menggigit kita. Nah, kira-kira lebah itu bentuknya seperti apa ya? Teman-teman sudah pernah lihat lebah? Iya, itu dia, Bunda punya gambarnya lebah. Seperti itu lebah bentuknya ya. Dan dia punya sarang di atas pohon seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau di sekitar rumah teman-teman ada sarang lebah, teman-teman jangan dekat-dekat. Hati-hati, jangan diganggu. Karena lebah itu juga berbahaya. Walaupun lebah itu juga punya manfaatnya banyak, yaitu menghasilkan madu yang bisa membuat kita sehat kalau kita minum madu. Nah, teman-teman yang belum pernah melihat lebah dan lebah bagaimana sih hidupnya, yuk kita lihat video berikut. Lebah teman, perjalanan dimulai dari telur yang dihasilkan oleh sang ratu. Dia akan meletakkan sebutir telur pada bagian dasar tiap-tiap sel. Posisi telur melekat pada dasar sel sehingga tidak mudah terjatuh. Setelah 3 hari, mereka akan menetas menjadi larva. Makanan utamanya adalah royal jelly. Setelah 6 hari, sel larva ditutup dengan lilin selama 12 hari. 3 minggu kemudian, larva sudah berubah menjadi lebah muda yang siap menetas. Proses menetas lebah muda ini cukup unik teman. Mereka akan menggigit sedikit demi sedikit lilin yang menutupinya. Terkadang lebah-lebah lain akan ikut membantunya juga loh. Akhirnya kamu bisa lahir dengan selamat, Sob. Bagaimana lebah bisa menciptakan madu? Lebah
lebah yang aktif dan sehat akan membuat dan mengkonsumsi lebih dari 50 kg madu dalam 1 tahun. Ada pembagian tugas antara lebah-lebah. Ada 3 kelas utama dalam koloni lebah, yaitu drone atau penjelajah, worker atau pekerja, dan queen atau ratu. Madu terbuat dari nektar dan berwarna keemasan. Proses perubahan nektar menjadi madu cukup rumit. Kerja akan menjelajah mencari bunga bernektar. Setelah menemukan sumber nektar yang baik, lebah akan menyelusup ke dalam bunga dengan membenamkan kepala mereka ke tabung bunga menggunakan proboscisnya yang panjang, yang telah disesuaikan secara khusus untuk menyeruput sedikit demi sedikit nektar ke salah satu dari 2 perutnya. Yap, lebah memiliki 2 perut. Satu untuk mencerna makanan, satu lagi untuk menyimpan madu. Seekor lebah mungkin harus menghisap lebih dari 1000 bunga untuk mengisi perut madunya dengan nektar, yang jika terisi penuh, beratnya bisa hampir sama dengan berat lebah itu sendiri. Lebah yang baru pulang mencari nektar akan menari untuk memberitahu lebah lain di mana mereka menemukannya. Kamu tentu sering melihat lebah membawa serbuk sari di kaki belakang mereka. Serbuk sari bukan untuk membuat madu. Madu dibuat dari nektar. Mereka memakan madu untuk mendapatkan gula. Serbuk sari akan diubah menjadi sesuatu atau roti lebah. Ini adalah sumber protein mereka. Sebagian dari kita, termasuk saya, takut sama lebah karena mereka bisa menyengat. Sengatannya meskipun tidak begitu menyakitkan, namun bisa mematikan bagi seseorang yang memiliki alergi. Nah, itu tadi ya tentang kehidupan lebah. Lebah bagaimana berkembang biaknya, lalu bagaimana dia bisa menghasilkan madu, ya kan? Tadi sudah jelas ya videonya. Nah, untuk kegiatan kita di Sentra Bahan Alam, hari ini kita akan praktek atau eksperimen menggunakan madu. Yuk, kita mau lihat sama-sama seperti apa kegiatan kita hari ini. Yuk, kita lihat yang berikut ini. Tugas yang pertama, kita akan melakukan percobaan mencicipi rasa kecap dan madu. Lalu anak menyebutkan nama rasa apa yang dicicipinya itu. Seperti ini contohnya. Yuk, ambil sendok sebelah sini. Yuk, disendok. Rasa apa itu? Kecap. Yang sebelah sini. Madu asli. Tugas yang kedua, kita akan melakukan percobaan lagi menggunakan es batu, air putih, dan madu. Pertama yang kita lakukan adalah masukkan madu ke dalam air putih, kemudian diaduk sampai rata kira-kira apa yang terjadi. Lalu teman-teman lakukan percobaan lagi memasukkan madu ke dalam es batu ya, yang sudah disiapkan esnya ke dalam gelas atau tempat. Kemudian diaduk. Kira-kira apa yang terjadi ya? Apakah sama? Tugas yang ketiga dari buku paket tema binatang halaman 6 ya teman-teman. Di sini teman-teman diminta untuk menghitung gambar lebah dan kupu-kupu. Lalu tulis angkanya dalam kotak yang sudah disiapkan. Kemudian teman-teman warnai gambar yang jumlahnya paling sedikit. Yang banyak tidak usah diwarnai. Nah, itu tadi ya kegiatan kita di Sentra Bahan Alam ada 3 ya teman-teman. Yang pertama kita mencicipi rasa madu. Lalu yang kedua eksperimen. Percobaannya madu dimasukkan ke dalam air dan madu dimasukkan ke dalam es. Kira-kira sama nggak hasilnya? Yang ketiga dari buku paket tema binatang halaman 6 ya. Bisa ya? Oke. Baik, kalau begitu Bunda akhiri belajar kita hari ini. Salam sehat. Bye-bye.